Alright, kita lanjutkan ya teman-teman materi kita, structure. Jadi hari ini kita sudah, di chapter ke-6 yang mana materinya nanti adalah mengenai penggunaan kata sifat atau adjektif. Tapi seperti biasa kita review dulu materi kita sebelumnya supaya teman-teman nggak lupa, oke? Oke, jadi di hari pertama sampai hari kelima kita sudah belajar mengenai sentencing, caranya membuat kalimat ya, karena di structure bagian pertama teman-teman nanti akan diminta untuk melengkapi bagian kalimat yang hilang. Otomatis teman-teman harus paham kalimat itu kalau lengkap isinya apa aja, seperti itu. Kemudian Sebentar, sentence atau kalimat itu wajib punya subjek dan predikat. Nah, teman-teman boleh cari subjek dulu atau predikat dulu baru subjek nggak apa-apa. Jadi preferensi ya, intinya dua ini harus ada. Kalau saya lebih suka cari predikat dulu, teman-teman. Nanti baru cek subjeknya karena predikat itu hanya berupa satu kelas kata yaitu kata kerja. Ya. Kemudian jika teman-teman menemukan ada conjunction atau kata hubung, berarti subjek predikatnya itu harus lebih dari satu, ya. Karena fungsi conjunction itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kecuali fanboys, teman-teman. Kalau fanboys bisa menghubungkan dua subjek predikat ataupun menghubungkan bagian dari kalimat saja. Kalau conjunction fanboys itu menghubungkan bagian dari kalimat saja, yang dihubungkan harus paralel atau sama ya atau setara seperti itu. Nah, ketika teman-teman mencari subjek predikat, ternyata menemukan ada penanda inversi, ya, yaitu kalau penanda inversi itu ada 6 kalau di structure TOEFL. Yang pertama ada there, yang dia pindah sebelum subjek tanpa koma. Kemudian ada adverb of place atau keterangan tempat yang dia pindah sebelum subjek tanpa ada koma. Kemudian ada negative words atau negative expressions atau negative adverb. Ya, istilahnya di buku beda-beda, teman-teman, tergantung buku yang teman-teman pakai. Nah, intinya kalau ada yang expression yang maknanya negatif yang kemarin kita sudah bahas di inversi, dia pindah sebelum subjek tanpa koma. Kemudian ada more than ya, setelahnya than itu boleh diinversi, teman-teman. Atau verb ing dan verb 3 yang dia agak panjang. Jadi verb ing dan verb 3-nya itu ada tambah-tambahannya seperti itu. Dia pindah sebelum subjek tanpa ada koma. Dan yang terakhir di kasus conditional sentence atau kalimat pengandaian, yang conjunction if-nya itu kita hapus. Nah, itu nanti teman-teman cari yang predikat dulu baru subjek. Jadi kalau menemukan salah satu dari 6 penanda inversi, urutan kalimat bukan lagi subjek predikat tapi predikat subjek. Kemudian ketika teman-teman mencari subjek predikat, menemukan penanda inversi ya. Bukan penanda inversi, penanda double komparatif maksud saya. Yaitu the more the more. Nah, biasanya salah satu the more-nya dihilangkan, teman-teman. Jadi kita diminta untuk mencari gandengannya. Jadi kalau teman-teman ketika mencari penanda subjek predikat menabrak atau menemukan ungkapan the more the atau the more atau teman-temannya the sama ya. Nah, itu berarti penanda double komparatif. Cek gandengannya, cek satunya, the more satunya ada atau enggak. Seperti itu. Jadi lupakan subjek predikat dulu. Oke. Nah, itu tadi adalah materi apapun mengenai sentencing atau langkah pertama untuk mengerjakan soal structure TOEFL bagian pertama. Sebelum kita lanjut ke chapter ke-6 ya, yaitu adjektif atau kata sifat. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi hari ke-6 atau chapter 6. Nah, di chapter 6 nanti kita akan belajar mengenai phrasing, teman-teman, yaitu penggunaan frase yang pertama, yaitu penggunaan kelas kata adjektif atau kata sifat. Nah, nanti jadi kalau teman-teman sudah cek secara sentencing ya yang kita review tadi, ternyata nggak ada masalah di jawaban dan di soal, nah berarti masalahnya bukan di sentencing, teman-teman, tapi di phrasing. Ya, kalau sebelumnya kita belajar sentencing itu adalah caranya membuat sentence atau kalimat. Nah, kalau phrasing itu caranya membuat phrase, teman-teman. Oke. Nah, phrase itu apa? Phrase itu adalah gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Oke, saya ulangi lagi. Jadi phrase itu adalah gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Seperti itu. Nah, untuk maksudnya seperti apa? Misalnya nih teman-teman, saya punya satu kalimat berbunyi, I saw a man on that bench last night. Saya melihat seorang laki-laki di bangku itu tadi malam. Nah, kalau saya pecah posisi kalimatnya, nah posisi kalimat itu ada subjek, predikat, objek, atau keterangan SPOK ya teman-teman. Kalau kita pecah SPOK-nya,
subjeknya nanti jadinya seperti ini ya. Jadinya, nah subjeknya adalah I, predikatnya adalah saw, objeknya adalah a man, keterangannya adalah ada dua, keterangan tempat itu on that bench, di bangku itu, sama keterangan waktu yaitu last night, artinya tadi malam. Seperti itu. Nah, kalau kita analisa, subjeknya itu hanya berupa satu kata yaitu I. Ini bukan frase, teman-teman. Frase itu gabungan kata, jadi minimal ada dua kata di dalam satu posisi kalimat. Seperti itu. Nah, predikatnya saw, sama, dia cuma satu kata, ya. Berarti bukan frase. Nah, kemudian objeknya a man. Nah, ini ada dua kata, ada a artinya seorang sama man artinya pria. Yang mana dia adalah frase. Yang dimaksud frase itu seperti ini, teman-teman. Oke, jadi ada gabungan kata yang menempati satu posisi kalimat. Kemudian keterangan tempatnya ada on that bench. Sama, ini ada tiga kata. Berarti itu posisi bentuknya frase, ya. Dan yang terakhir ada last night juga sama, itu ada dua kata, itu juga frase. Ya, teman-teman. Nah, sebenarnya kalau kita bahas dulu yang di objek ya, teman-teman. Di objek itu ada a man. Nah, sebenarnya yang bisa jadi objek itu sama dengan subjek. Kalau enggak kata benda atau noun ya, ya pronoun atau kata ganti. Nah, tapi kata benda atau kalau kata ganti nggak bisa, teman-teman. Jadi, tapi kata benda, entah tempatnya di subjek, entah di objek, itu bisa ditambah-tambahi kata seperti ini. Jadi bisa ditambah-tambahi kata yang lain. Misalnya misalnya the, misalkan a good, misalnya a good man, a handsome man, misalnya itu bisa. Nah, yang menambah-nambahi kata benda itulah teman-teman yang membuat kata bendanya menjadi frase. Oke. Nah, untuk hari pertama pembahasan frase ini kita akan pelajari namanya adjektif atau kata sifat. Oke, teman-teman. Nah, kata sifat atau adjektif seperti namanya ya, fungsinya cuma satu, yaitu memberikan sifat ke benda. Ya, jadi fungsi kata sifat itu hanya menjelaskan kata benda, teman-teman. Yang punya sifat itu cuma benda. Oke. Contoh misalnya saya bilang mobil yang cepat. Nah, cepat itu kata sifat menjelaskan kata mobil. Misalnya lagi ada rumah mewah. Mewah itu kata sifat menjelaskan kata rumah. Anak yang pandai. Pandai itu juga kata sifat menjelaskan kata anak. Ya, jadi memang kata sifat itu fungsinya ya menjelaskan benda, yang punya sifat itu cuma benda, teman-teman. Oke. Dan kalau kata sifat itu nempel dengan kata benda yang dijelaskan, kalau dalam bahasa Indonesia ya, teman-teman, itu tempatnya adalah kata bendanya dulu. Jadi noun-nya dulu ya, baru kata sifatnya. Jadi yang dijelaskan dulu baru yang menjelaskan. Oke, contohnya rumah yang besar itu misalnya. Jadi rumah yang besar itu jadi duluan rumahnya, baru kata sifatnya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, ketika kata sifat itu yang menjelaskan kata benda itu nempel dengan kata benda yang dijelaskan, itu tempatnya dibalik. Jadi kata sifat dulu, baru kata benda, teman-teman. Oke, jadi untuk bilang rumah yang besar itu, nanti kalau ditranslate jadi dari itunya dulu. Jadi that big house. Jadi bendanya justru di belakang, teman-teman. Jadi kata sifat dulu baru kata benda. Jadi kalau teman-teman menemukan di soal structure TOEFL, teman-teman menemukan titik-titiknya itu di sebelum kata benda ya. Jadi entah kata benda itu di subjek, entah kata benda itu di objek. Nah, itu ada titik-titik sebelumnya. Nah, kemungkinan itu adalah tempatnya kata sifat. Jadi pilih A, B, C, D yang kata sifat. Seperti itu. Nah, kata sifat dalam bahasa Inggris sendiri itu dibagi menjadi 3 ya, teman-teman. Berdasarkan penggunaannya masing-masing. Kata sifat yang pertama itu namanya adalah determiner. Itu hanya nama, teman-teman nggak perlu ingat. Ya, nggak perlu dihafal. Karena nggak penting nama itu. Yang penting teman-teman paham apa itu kata sifat yang pertama. Nah, kata sifat yang pertama ini atau yang tadi saya bilang namanya determiner ini adalah jenis kata sifat yang dia selalu atau harus ada kata benda setelahnya atau selalu butuh kata benda, ya. Nah, untuk adjektif jenis determiner ini antara lain yang pertama, sebelum ke jenis-jenisnya teman-teman, saya mau jelaskan dulu kenapa kok dinamai determiner. Determiner itu kata dasarnya adalah determine atau determine ya, teman-teman. Determine itu artinya menentukan. Nah, determiner ini nanti akan menentukan kata bendanya apakah dia jamak ataukah dia tunggal, teman-teman. Oke.
Nah, yang pertama determiner itu menentukan jelas atau tidaknya bendanya. Nah, jadi kalau bendanya itu sudah jelas, itu kita pakainya the. Kalau bendanya itu nggak jelas yang mana, kita pakainya atau yang an. Oke. Jadi kalau the itu bendanya sudah jelas, orang yang kita ajak omong itu sudah tahu bendanya yang mana. Contoh, the man is friendly misalkan. Pria itu ramah. Pria itu sangat ramah misalkan. Nah, orang yang saya ajak ngomong kalau saya bilang pria itu sangat ramah, pasti orangnya tahu pria yang mana yang saya maksud. Seperti itu. Tapi kalau misalkan saya pakai a atau an, misalnya saya punya sebuah buku yang bagus misalnya, I have a good book. Nah, orang yang saya ajak ngomong nggak tahu bukunya di mana. Buku yang saya maksud itu yang mana. Namanya aja saya cuma bilang saya punya sebuah buku yang bagus. Nah, buku yang mana teman yang saya ajak ngomong nggak tahu. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan menentukan apakah bendanya jelas atau tidak. Nah, untuk determiner yang pertama ini namanya artikel ya, teman-teman. Artikel ini menentukan bendanya jamak atau tunggal. Kalau the itu boleh diikuti kata benda jamak ataupun tunggal. Jadi boleh kita bilang the house, rumah itu, atau the houses, rumah-rumah itu nggak apa-apa, teman-teman. Nah, tapi kalau sama an itu hanya bisa diikuti kata benda tunggal ya. Jadi kata benda yang bisa dihitung dan jumlahnya tunggal. Contoh sebuah rumah itu a house. Tapi untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, contohnya air, water. Air itu nggak bisa ditambahkan teman-teman. Sebuah air itu nggak ada. Bahasa Inggris juga nggak ada, bahasa Indonesia juga nggak ada. Oke, jadi untuk kata benda yang nggak bisa dihitung, jangan ditambahkan atau an. Ya. Kemudian yang berikutnya determiner menentukan bendanya itu apakah dia jauh ataukah dia dekat. Nah, ini namanya demonstratif adjektif, hanya nama ya. Siapa tahu teman-teman pernah belajar grammar, tapi nama itu nggak penting ya, teman-teman. Yang penting tahu, teman-teman. Jadi jauh itu maksudnya caranya kita bilang itu. Kalau dekat caranya bilang ini, ya. Kalau itu bahasa Inggrisnya ada dua, teman-teman. Kita bisa pakai that atau those. Kalau ini itu juga sama ada dua. Kita bisa pakai this atau these. Nah, ini tulisan sama bacanya kebalik ya, teman-teman. Nah, untuk yang itu misalnya mau bilang rumah itu ya that house. Rumah-rumah itu those houses. Ya. Kalau ini, rumah ini ya this house, rumah-rumah ini these houses. Jadi kalau that sama this itu diikuti benda tunggal, kalau those sama this itu diikuti benda jamak. Ya, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, determiner itu menentukan bendanya punyanya siapa, teman-teman. Alias namanya adalah possessive adjektif. Jadi kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Jadi punyanya siapa bendanya. Contohnya ada my, punyaku, your, punyamu, their, punya mereka, our, punya kita atau punya kami, her, punya dia, perempuan. Misalnya her house, rumahnya dia. Dianya di sini maksudnya perempuan ya. His house, rumahnya dia, laki-laki. Seperti itu. Its itu untuknya, misalnya its tail, ekornya. Jadi untuk benda yang selain manusia, teman-teman, jumlahnya satu, yaitu pakainya its untuk kepemilikannya. Nah, atau kepemilikan dari kata bendanya, teman-teman. Misalkan rumahnya Priski, yaitu Priskis house. Jadi ditambahi tanda petik S. Ya, misalnya adalah masalahnya dunia ini atau masalah di dunia ini, kita bilangnya the world's problem, the world's record. Jadi rekor dunia itu the world's record. Kemudian ada teorinya Darwin misalnya, itu Darwin's theory. Seperti itu. Nah, kemudian determiner yang tiga ini, teman-teman, yang jelas tidaknya, kemudian jauh dekatnya, sama punyanya siapa, ini kita hanya bisa milih salah satu saja untuk satu posisi kalimat. Maksudnya untuk satu kata benda, kita hanya boleh pilih salah satu aja. Jadi nggak bisa kita pakai the, terus pakai our lagi setelahnya. Jadi the our book itu nggak ada. Atau our the book itu nggak ada, teman-teman. Oke, jadi satu kata benda, kita hanya bisa pilih salah satu aja di dalam kotak oranye ini. Oke. Nah, tapi determiner tidak berhenti di kotak oranye ini. Masih ada 3 lagi, teman-teman. Berikutnya, setelah kita memilih salah satu dari kotak oranye ini, kita bisa melanjutkan dengan determiner yang numeral atau angka ya. Yang pertama ini untuk menunjukkan urutan bendanya. Jadi yang keberapa bendanya. Ya. Yang pertama ada misalnya first, yang pertama, second, yang kedua, third, yang ketiga.
Next yang berikutnya, last yang terakhir, 11th yang ada th-nya ya, itu yang ke-11, 21st yang ke-21, 22nd yang ke-22 dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian ada numeral lagi, teman-teman, yang berikutnya ini menunjukkan jumlah bendanya. Jadi sama-sama angka, tapi kalau yang atas tadi angkanya menunjukkan urutan, kalau yang bawah ini menunjukkan jumlah bendanya. Ya contohnya ada 1, 2, 3 dan seterusnya itu ya. Dan ini nanti menentukan bendanya jumlahnya jamak atau tidak juga ya teman-teman. Sama kayak artikel tadi. Jadi kalau one itu kata bendanya setelahnya harus tunggal. Kalau selain one ya berarti harus jamak seperti itu. Nah kemudian di sini termasuk juga untuk penjumlah yang tidak jelas ada berapa jumlahnya. Contohnya many, many itu banyak. Nah banyaknya berapa? Nggak tahu, intinya banyak aja. Kemudian ada few, itu sedikit atau beberapa. Most itu artinya hampir seluruhnya atau hampir semua atau sebagian besar. A number of ini satu kata ya teman-teman, walaupun kelihatannya 3 kata tapi sebenarnya dia satu kata. Artinya sejumlah, sama kayak a lot of. A lot of itu kelihatannya 3 kata tapi dia satu kata teman-teman, dia kata sifat. Masuk ke dalam yang sini, yang determiner, yang numeral. Oke, dan salah satunya juga di numeral ini ada kata no. No itu masuk ke dalam adjektif yang determiner yang numeral, teman-teman. Artinya no itu tak satu pun. Seperti itu. Contohnya, I have no money. Saya nggak punya uang. I have no time. Saya nggak punya waktu. I have no friend. Saya nggak punya teman. Misalnya seperti itu. Dan yang terakhir untuk determiner ini caranya bilang yang lain ya, teman-teman. Kita bisa pakai other, bisa pakai another atau the other. Nah, untuk other itu setelahnya kata bendanya nanti harus jamak ya atau plural. Kalau nggak gitu kata benda yang nggak bisa dihitung, teman-teman, itu pakai other juga. Kalau another itu untuk kata benda yang jumlahnya tunggal. Jadi benda yang bisa dihitung dan jumlahnya tunggal atau singular. Oke. Nah, tapi kalau the other, kalau yang pakai the itu bebas. Kita boleh masukkan plural, boleh masukkan singular. Syaratnya bendanya harus jelas. Kita sudah paham bendanya yang mana. Seperti itu. Nah, untuk yang determiner tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman, sebelum kita lanjut ke jenis kata sifat yang kedua, silahkan. Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung interrupt aja, nggak apa-apa, teman-teman. Oke, untuk jenis kata sifat yang kedua ini dari namanya adalah deskriptif atau epitet. Kalau determiner tadi adalah jenis kata sifat yang selalu butuh kata benda setelahnya. Kalau yang deskriptif ini, dia bisa berdiri sendiri tanpa kata benda setelahnya, teman-teman. Oke, di dalam posisi kalimat. Misalnya, kata big misalnya, kata big artinya besar. Nah, itu kita bisa bilang your house is big. Ya, jadi langsung big titik itu bisa. Atau that is a big house. Jadi setelah big diikuti kata benda juga bisa. Nah, untuk jenis kata sifat yang seperti itu masuk ke dalam kategori yang kedua, yaitu deskriptif atau epitet. Alias kata sifat yang bisa berdiri tanpa kata benda ataupun dengan kata benda. Seperti itu. Dan untuk jenis kata sifat yang kedua ini, berdasarkan urutannya ya, teman-teman, itu dikelompokkan menjadi 8. Urut berdasarkan dari yang paling umum sifatnya sampai yang paling spesifik atau yang paling sempit. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk yang pertama kategorinya itu masuk ke dalam karakter sama kualitas bendanya. Jadi bagaimana sih bendanya secara umum? Contohnya ada kata epic, itu artinya luar biasa. Expensive artinya mahal. Famous artinya terkenal. Kind artinya baik hati. Contoh ya teman-teman. Kemudian yang kedua, setelah kalau teman-teman menemukan setelah kualitas sama karakter, bendanya itu diikuti dengan ukuran bendanya atau size. Ya, contohnya ada gigantic, artinya raksasa. Large, sangat besar. Tiny, sangat kecil. Mikroskopik ya teman-teman. Itu sangat kecil, hanya bisa dilihat dengan mikroskop atau mikroskopis seperti itu. Nah, itu ukuran. Kemudian yang ketiga itu ada umur sama temperatur. Ya, umur contohnya ada archaic sama ancient, artinya sangat tua ya teman-teman, sama kayak old. Kemudian hot sama cold, hot itu panas, cold itu dingin, masuk ke dalam kategori temperatur atau suhu. Nah, kenapa kok umur sama temperatur itu dimasukkan ke dalam satu kategori? Karena mereka boleh dibolak-balik, teman-teman.
Jadi kalau ada umur sama temperatur itu boleh umur dulu atau temperatur dulu. Oke, jadi untuk posisi yang ketiga itu boleh salah satu antara umur atau temperatur dulu ya, teman. Jadi bolak-balik nggak apa-apa. Kemudian yang keempat itu ada burning, fascinating, excited, confused. Nah ini verb ing sama verb 3. Kalau teman-teman masih ingat namanya di inversi ya, ini namanya adalah participle. Jadi kalau dia cuma satu kata aja alias pendek ya teman-teman, tempatnya adalah di sebelum kata bendanya. Seperti itu. Jadi misalnya ada burning house, rumah yang terbakar. Fascinating idea, ide yang sangat menarik. Excited, misalkan excited children, anak-anak yang kegirangan atau yang senang. Kemudian ada confused students, murid-murid yang bingung. Misalnya seperti itu. Itu namanya participle, teman-teman. Jadi verb ing atau verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary fungsinya jadi kata sifat. Dan memang kalau verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary di dalam kalimat itu fungsinya fix jadi kata sifat, teman-teman. Makanya dia nggak bisa jadi predikat. Nah, kalau verb ing ada dua fungsinya ketika dia berdiri sendiri tanpa auxiliary. Bisa saja dia jadi kata sifat ya, namanya participle, bisa saja dia jadi kata benda, namanya adalah gerund. Nanti kita juga akan belajar gerund, teman-teman. Kemudian yang kelima itu kata sifat bentuknya bendanya ya, kategori bentuk bendanya itu bagaimana? Contohnya ada oval, rectangular, square, cubic, sama tubular. Jadi oval, balok, kemudian kotak, kubus, sama tabung misalnya. Kemudian yang keenam ada maroon, violet, indigo, purple, silver. Itu adalah color atau warna dari bendanya. Dan yang ketujuh contohnya ada Japanese dari Jepang atau di Jepang, English dari Inggris atau di Inggris, Canadian dari Kanada atau di Kanada, American dari Amerika atau di Amerika. Itu ngomongin tentang asal bendanya atau letak bendanya. Oke. Kemudian yang terakhir untuk deskriptif itu adalah bahan dari bendanya. Jadi bendanya itu dibuat dari apa? Ya. Contohnya ada wooden itu dari kayu, plastik dari plastik, metal dari logam, paper dari kertas, fiber dari serat. Ini contoh saja. Ya, jadi untuk deskriptif ini sudah diurutkan kategorinya dari yang paling umum sampai yang paling sempit. Jadi yang paling luas sampai paling sempit seperti itu. Nah, kemudian untuk kata sifat jenis terakhir itu namanya noun adjunct, teman-teman. Atau noun adjektif nggak apa-apa biar lebih gampang diingat. Jadi noun adjunct atau noun adjektif itu adalah jenis kata sifat yang dibuat dari kata benda. Jadi kata benda itu juga bisa fungsinya mencuri kata sifat, teman-teman. Jadi ada kalau noun menjelaskan noun lain itu ada. Nah, untuk noun adjunct sendiri ada dua jenis ya. Ada yang dari noun asli atau murni kata benda. Ada juga yang dibuatnya dari gerund atau verb ing. Oke, jadi verb ing yang fungsinya berubah menjadi noun itu namanya gerund. Oke. Nah, untuk contohnya yang kata sifat yang dibuat dari kata benda, yang asli kata benda, contohnya adalah bookshelf. Kalau saya bilang rak buku atau kita mau beli rak buku, wujudnya itu rak ya teman-teman. Misalnya Pak saya beli rak buku, pasti sama bapaknya dikasih rak, bukan dikasih buku. Oke, sama kita beli pencil case atau kotak pensil. Pak beli kotak pensil, pasti dikasih kotaknya, bukan pensilnya. Oke, sama Pak beli bedak bayi. Nggak mungkin sama bapaknya dikasihkan bayinya, pasti dikasih bedak teman-teman. Oke, jadi rak buku, kotak pensil sama bedak bayi, di situ ada kata buku, pensil sama bayi itu hanya sebagai penjelas kata bendanya. Nah, tapi penjelas kata benda di sini berupa kata benda juga. Nah, inilah yang disebut dengan noun adjunct atau noun yang mencuri fungsinya adjektif, teman-teman. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk noun yang mencuri fungsinya adjektif yang kedua itu juga bisa dari gerund. Contohnya adalah running shoes. Nah, runningnya itu gerundnya, teman-teman. Shoes-nya kata bendanya. Running shoes artinya sepatu lari atau sepatu untuk lari. Kemudian washing machine, mesin cuci, sama mesin untuk mencuci. Sama kayak kalau pencil case ya kotak pensil, kotak untuk pensil. Rak buku ya rak untuk buku. Baby powder, bedak untuk bayi. Misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada dining table, meja makan, yaitu meja untuk makan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah ketiga jenis adjektif langsung berdasarkan urutannya ya. Jadi urutan kata sifat yang pertama itu pasti determiner, teman-teman. Baru setelahnya ada kata sifat deskriptif, baru yang paling dekat dengan kata benda yang dijelaskan itu adalah noun adjunct. Seperti itu.
Sebelum kita ke contoh latihan soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Silahkan, Miss Anissa. Mau tanya, kalau nanti nentuin subjeknya itu tunggal atau enggak, itu kan misalnya a number of, the number of itu nanti setelah of atau sebelum of? Untuk menentukan subjek ya, Miss? Iya. Oke, good. Jadi hati-hati, karena saya mendengar a number of dan the number of. Itu beda, itu dua kata yang beda. Ya, teman-teman, walaupun hanya bedanya tipis sekali. A number of ya, teman-teman. Dan the number of. Yang saya sebut tadi, teman-teman, a number of itu satu kata, walaupun kelihatannya tiga. Ya, a number of itu satu kata, artinya sejumlah. Oke, dia adalah penunjuk jumlah bendanya nanti. Nah, untuk number of ini, kalau misalkan dia kan kata sifat kan, menjelaskan kata benda, subjeknya adalah di kata bendanya, teman-teman. Jadi di noun-nya ini nanti. Oke. Dan number of itu selalu diikuti kata benda jamak, namanya aja sejumlah. A number of people, nggak boleh kita bilang a number of person. Karena sejumlah itu pasti bendanya banyak. Sejumlah orang, nggak mungkin cuma satu kita sebut, ada sejumlah orang di kelas. Kan nggak enak. Ya kita kalau cuma satu ya bilangnya ada seseorang gitu aja, bukan sejumlah. Ya, jadi kalau a number of itu jamak, teman-teman. Subjeknya di noun-nya, di kata benda jamaknya. Oke, karena a number of itu satu kata, sama kayak many artinya. Seperti itu. Sama kayak a lot of ya, jangan tertipu. Lot of itu walaupun kelihatannya tiga kata, tapi sebenarnya dia satu kata. Jadi a lot of, jangan dilihat lot-nya, tapi a lot of itu satu kata, bendanya adalah di nouns-nya. Oke. Nah, tapi kalau the number of itu tiga kata. Jadi the-nya sendiri, number-nya sendiri, of-nya sendiri. Jadi kalau ada the number of sebagai subjek, kata bendanya adalah di number-nya, teman-teman. Ya, jadi kalau the number of berarti subjeknya tunggal. Tapi kalau the numbers of subjeknya berarti numbers-nya di sini jamak. Seperti itu, Miss. Oke. Dapat nggak, Miss, maksud saya? Paham. Tapi untuk Oke. the number of-nya itu nanti termasuk determiner atau emang sendiri-sendiri gitu termasuknya? Sendiri-sendiri, Miss. Jadi determinernya kalau the number of itu yang the-nya. Itu determinernya. Kata bendanya adalah yang number-nya. Seperti itu. Tapi kalau a number of, a lot of, itu mereka satu kata. A lot of itu ditarik dari satu kata. Jangan dipisah-pisah. Karena memang nggak enaknya bahasa Inggris itu di situ, teman-teman. Kadang kita mengetahui kelas katanya suatu kata itu dari arti. Jadi a lot of itu nggak bisa kita artikan satu-satu. Mereka punya satu kesatuan arti. Ya, jadi makanya mereka adalah satu kata. Seperti itu. Makasih, Kak. Oke. Jadi kalau a lot of nouns itu determinernya yang a lot of-nya ya, teman-teman. Kata bendanya ya di nouns-nya itu nanti. Seperti itu. But that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silahkan. Kak mau tanya dong, Boleh, Miss? yang bagian the other, terus plural sama the other singular itu kalau misalnya the other yang pertama, keduanya sama-sama plural gitu boleh kan? Atau Gimana, Miss, maksudnya? gimana? Yang Maksudnya di gimana? bagian the other itu loh. Heeh. Nah, Terus? di apa namanya? Di contoh PPT ini kan the other-nya itu kan plural, terus koma the other singular. Nah, Iya. kalau misalnya dua-duanya itu singular atau plural gitu boleh nggak ya? Maksudnya dua-dua. Ini koma ini maksudnya bukan satu kalimat harus ada dua, enggak, Miss? Jadi kalau kita mau bilang, ya, jadi kalau kita mau bilang yang lain itu ada empat. Ada empat alternatif. Bisa pakai other, bisa pakai another, bisa pakai the other. Nah, the other itu memang ada dua. Kenapa? Karena the other boleh diikuti jamak, boleh juga diikuti tunggal. Tapi kalau other itu hanya bisa diikuti jamak, ya. Kalau another itu hanya bisa diikuti tunggal. Tapi hati-hati ya, tunggal teman-teman harus pahami dulu kata benda tunggal. Kalau kata benda itu disebut tunggal berarti dia bisa dihitung. Karena kalau bisa tunggal itu bisa jamak. Nah, contoh ada juga kata benda yang nggak bisa dihitung, teman-teman. Contohnya air. Nah, kalau kata benda itu nggak bisa dihitung, nggak bisa kita sebut tunggal. Walaupun kalau dalam grammar itu memang kita anggapnya jumlahnya tunggal, tapi secara hitung-hitungan itu nggak bisa kita anggap tunggal. Jadi kalau ada kata benda yang nggak bisa dihitung, itu jangan pakai another ya. Kita pakainya tetap other, teman-teman. Seperti itu. Jadi misalnya kita butuh air yang lain misalnya. I need other water. Nggak boleh kita bilang I need another water.
Nggak bisa, karena water itu nggak bisa dikasih n, nggak bisa dihitung. N itu kan artinya sebuah, teman-teman. Kita nggak bisa bilang sebuah air, seperti itu. Gimana, dapat maksud saya, Miss? Iya, paham. Makasih. Alright. Oke, jadi bukan ini dalam satu kalimat the other, nanti gandengannya juga the other lagi, bukan seperti itu. Jadi maksudnya adalah kalau teman-teman mau bilang yang lain itu bisa pakai 4, salah satu dari 4 ini, seperti itu. Dan untuk the other itu memang boleh bebas teman-teman, boleh diikuti kata benda apapun. Itu keunikan penggunaan the, seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita ke contoh soal yang pertama. Nah, untuk sama ya teman-teman, jadi tahap pertama yang perlu teman-teman lakukan itu adalah sentencing dulu. Dan phrasing ini adalah tahap kedua. Jadi kalau teman-teman sudah cek secara sentencing, nggak ada masalah, baru kemungkinan itu adalah phrasing. Seperti itu. Nah, jadi kita analisa dulu subjek predikatnya ya. Pertanyaan saya ke teman-teman nih, nomor 1 ada nggak teman-teman? Ketika ditarik dari depan ke belakang, predikat ada nggak? Teman-teman menemukan predikat nggak? Kalau misal menemukan, yang mana kira-kira predikatnya? Aroused. Ya, that's right. Ada aroused, itu adalah verb 2 ya. Dia predikat. Verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Apakah sudah ada subjeknya, aroused? Kalau sudah ada, yang mana, teman-teman? Kalau belum berarti ya katakan belum, seperti itu. Sebisanya teman-teman dulu. Ada kata benda nggak di sebelumnya aroused di situ? Social crusade. That's right. Kata bendanya di crusade-nya ya. Jadi social crusade itu subjeknya, teman-teman. Oke, berarti sudah ada satu subjek, satu predikat. Kita tarik ke belakang lagi, cari apakah ada predikat lagi. Ternyata nggak ada ya, nggak ada predikat lagi, nggak ada subjek lagi, nggak ada juga conjunction yang menghubungkan subjek predikat. Berarti kalimat sudah lengkap. Oke, dan kalau kita cek ABCD memang tidak ada conjunction subjek predikat. Nah, berarti ya sudah, ini masalahnya bukan di sentencing, teman-teman. Ini adalah tahap kedua, yaitu phrasing. Nah, kalau sudah di phrasing di sini, kita lihat letak titik-titiknya di mana. Titik-titiknya di sini letaknya adalah di sebelum kata benda, di subjek crusade. Yang bisa menjelaskan kata benda atau yang bisa jatuh di sebelum kata benda, entah kata benda itu di subjek, entah kata benda itu di objek, itu adalah kata sifat. Ya, cek ABCD yang kata sifat. Di ABCD kata sifat cuma satu, teman-teman. Ada yang masih ingat? ABCD yang kata sifat yang mana? Teman-teman buka kamus nggak apa-apa, karena kalau belajar itu memang saya sarankan sambil buka kamus ya. Oke, good. Jawabannya adalah yang alpha ya, yaitu yang no, teman-teman. Oke, good job. Jadi kalau yang bravo itu kata ganti, teman-teman. Bravo itu nothing, itu adalah kata ganti atau pronoun. Nah, kalau kita masukkan kata ganti di sini, nanti subjeknya double. Ada kata ganti, ada kata benda. Bravo nggak bisa. Kemudian yang Charlie, not itu keterangan. Nah, kalau kata benda itu dijelaskannya dengan kata sifat, tapi kalau kata selain kata benda itu menjelaskannya pakai kata keterangan, teman-teman. Nah, not ini kata keterangan, bukan menjelaskan kata benda. Ya, Charlie nggak bisa. Kalau yang delta non itu sama kayak yang bravo ya, dia adalah kata ganti, teman-teman. Oke, kita nggak butuh kata ganti karena nanti subjeknya double. Ya sudah, berarti jawabannya yang alpha. Ya, nanti kalau diartikan tidak satupun perjuangan sosial itu membangkitkan antusiasmenya Elizabeth William lebih besar dibandingkan ekspansi fasilitas pendidikan bagi para imigran yang pergi ke Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, dari contoh pertama mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan boleh langsung raise hands boleh, atau langsung interrupt aja nggak apa-apa. Oke? Kita lanjut ke contoh soal kedua. Caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah setelah koma ya teman-teman, itu tiba-tiba ada predikat can achieve. Ya, dan subjek sama predikat itu nggak boleh dipisah dengan satu koma, teman-teman. Saya ulangi lagi, subjek dan predikat itu tidak boleh dipisah dengan satu koma.
Bolehnya dipisah malah dengan 2 koma. Nanti informasi yang ada di antara 2 koma itu nyebutnya adalah apositif atau informasi tambahan. Kalau kita hapus nggak masalah. Ya. Nah, karena di situ sudah ada 1 koma, kita carikan 1 koma lagi di pilihan ganda. Nah, A, B, C, D yang diapit sama 1 koma lagi itu hanya yang delta. Ya sudah, berarti jawabannya yang delta, teman-teman. Oke. Nanti kalau diartikan anjing tercepat atau namanya adalah greyhound itu bisa mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Kalau diartikan seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal ketiga. Caranya sama ya, teman-teman, cari predikat. Di situ ada is, subjeknya adalah Rache, ya. Kemudian, nah di situ ada conjunction that, teman-teman, yang mana conjunction that di sini menjabat sekaligus menjadi subjek. Nah, kalau teman-teman masih ingat ketika kita belajar ketika kita belajar conjunction, ada conjunction yang selain fanboys, itu ada yang saya hitemin, yaitu which, who, that yang artinya yang. Nah, itu ada penggunaan khususnya, yaitu which, who, that yang artinya yang, itu bisa merangkap sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Contohnya di sini ya. Jadi that di situ conjunction sekaligus subjek, predikatnya adalah can move, teman-teman. Oke, jadi kalimat sudah lengkap ya, subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Oke, teman-teman juga bisa menggunakan cara eliminasi. Kita cek satu-satu ya. Yang alfa, itu kata sifat. Kalau kita masukkan kata sifat di sini, kemungkinan bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang bravo ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction lagi. Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie ada conjunction lagi, tapi tidak ada subjek predikat lagi. Charlie nggak bisa, teman-teman. Oke, yang delta ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction lagi, nggak bisa. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang alpha. Jadi nanti kalau dibaca, a rache is a wheel or bar that can move in only one direction. Kalau diartikan, sebuah kunci pas atau kunci shock ya, merupakan sejenis roda atau batang yang bisa bergerak hanya di satu arah saja. Seperti itu. Oke, dari ketiga contoh tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke latihan soal. Seperti biasa, nanti teman-teman coba dulu sebisanya ya. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Oke, silahkan dicoba dulu. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, teman-teman. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban alfa, dan saya lihat semua menjawab alfa. Mari kita cek bersama, teman-teman. Di situ cari predikat, di situ ada is also known, itu predikat. Berupa frase juga ya, teman-teman, predikatnya karena ada lebih dari satu kata menempati satu posisi kalimat. Subjeknya ada state, ya, kata benda, artinya negara bagian. Kemudian ada conjunction, yaitu because. Subjek, yaitu Yoming women, dan predikat lagi, yaitu were. Nah, secara sentencing sudah lengkap. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, kita cek jawaban satu-satu, teman-teman. Yang alpha itu ada the, kemungkinan bisa ya, karena tempatnya titik-titiknya di sebelum kata benda. Nah, itu tempatnya kata sifat. Kita tahan dulu yang alpha. Kalau yang bravo ada predikat lagi tapi nggak ada conjunction, nggak bisa berarti bravo. Yang Charlie ada conjunction lagi tapi nggak ada subjek predikat lagi, Charlie nggak bisa, ya teman-teman. Yang delta, nah as itu bisa conjunction, bisa juga preposition, teman-teman. Kalau dia conjunction artinya ketika. Nah, tapi kita nggak butuh conjunction karena subjek predikatnya sudah lengkap. Dua subjek predikat, satu conjunction sudah lengkap. Kita nggak butuh conjunction. As juga bisa jadi preposition, artinya sebagai. Nah, tapi kalau kita masukkan preposisi di sini, nanti kata benda yang sudah jadi subjek malah akan berubah menjadi keterangan.
Karena fungsi preposisi itu merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Nah, nanti kita malah kehilangan subjek. Malah salah, teman-teman. Berarti delta nggak bisa, ya. Fix berarti jawabannya adalah yang alfa. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, the state of Yoming is also known as the equality state because Yoming women were the first in the nation to vote. Kalau diartikan, negara bagian Yoming juga dikenal sebagai negara kesetaraan karena wanita-wanita Yoming merupakan yang pertama kali di dalam bangsa tersebut, maksudnya Amerika Serikat ya, untuk mengikuti pemilu. Seperti itu. Oke, good job teman-teman. Kita lanjut lagi ke number 5. Dicoba dulu ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas ya. Baik, ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama teman-teman. Antara Alpha atau Charlie ya, kita cek bersama. Tarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat verb 2 yaitu began, subjeknya adalah adult education, kata bendanya di education-nya ya. Sebelumnya ada conjunction although. Setelah koma itu ada predikat lagi has taken, subjeknya adalah chief growth. Nah, berarti sudah lengkap teman-teman kalimatnya ya, conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Oke, kita cek satu-satu pilihannya. Yang alpha itu ada it's, itu adalah kata sifat, jatuhnya sebelum kata benda, kemungkinan alpha bisa, kita tahan dulu. Yang bravo ada conjunction lagi yaitu so, kita nggak butuh conjunction lagi. Ada subjek lagi it, kita nggak butuh subjek lagi karena nggak ada predikat lagi. Bravo berarti nggak bisa karena kehilangan predikat lagi. Yang Charlie sama ya teman-teman, ada conjunction lagi yaitu but, kita nggak butuh conjunction lagi karena di soal sudah ada conjunction yaitu although. Oke. Yang delta ada subjek lagi, ada predikat lagi, nggak ada conjunction. Delta nggak bisa teman-teman. Oke, berarti fix jawabannya adalah yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, although adult education in the United States began in colonial times, its chief growth has taken place since the 1920s. Kalau diartikan, meskipun pendidikan orang dewasa di Amerika Serikat itu bermula di zaman kolonial, pertumbuhan utamanya telah terjadi sejak tahun 1920-an. Seperti itu. Kita lanjut nomor 6, teman-teman. Dicoba dulu waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban delta, dan saya lihat semua menjawab delta. Kita cek bersama ya. Cari predikat dulu, di situ ada has been. Subjeknya adalah chief material, kata bendanya di materialnya ya. Kemudian ada conjunction yaitu but, subjeknya adalah metal and stone, predikatnya adalah have also been used. Nah, berarti sudah lengkap secara sentencing ya, subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Titik-titik berada di sebelum kata benda material, itu tempatnya kata sifat. Carikan ABCD yang kata sifat. Yang alpha di situ ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, alpha nggak bisa. Bravo ada conjunction lagi, tapi nggak ada subjek predikat lagi, bravo nggak bisa. Yang Charlie ada predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa. Yang delta, the itu kata sifat sebelum kata benda, nggak ada masalah. Berarti jawabannya yang delta ya. Nanti kalau diartikan dalam sejarah, bahan pokok untuk pembuatan furnitur adalah kayu. Namun logam dan batu itu juga pernah digunakan. Kalau diartikan seperti itu.
Oke, kita lanjut lagi ke number 7, teman-teman. Dicoba dulu, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas. Oke, ada jawaban Delta, Delta, ada juga Charlie. Oke, kita cek bersama teman-teman. Cari predikat dulu di soal. Di situ ada verb SES ya, yaitu dates teman-teman. Artinya berawal atau berasal atau bermula, seperti itu ya. Subjeknya adalah kata map, artinya peta. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya sentencing sudah lengkap. Kita cek jawaban satu-satu. Yang alpha di situ ada verb 3 tapi panjang ya, teman-teman. Nah, participle itu kalau panjang, tempatnya bukan di sebelum kata bendanya. Kenapa? Karena nanti apalagi di subjek seperti ini ya, ini nanti akan jadi penanda inversi. Sedangkan di soal itu tidak diinversi, urut subjek dulu baru predikat. Berarti alpha nggak bisa, teman-teman. Kemudian yang bravo ada subjek lagi yaitu it, ada predikat lagi yaitu was, tapi tidak ada conjunction, bravo nggak bisa. Yang Charlie ini sama kayak yang alpha, teman-teman. Bedanya dia yang atas pakai to be, yang bawah pakai s, dan dua-duanya boleh, teman-teman. Ya, jadi known to be the oldest atau known as the oldest map itu bisa. Oke. Nah, tapi dalam kasus kalimat itu nggak, di sini nggak bisa, dimasukkan di sini nggak bisa. Karena nanti subjek predikat harus diinversi. Kalau ada verb 3 yang panjang seperti ini di sebelum subjek nggak ada komanya. Itu penanda inversi nomor 5 ya, materi kita hari keempat. Nah, Charlie bukan. Kemudian yang delta the oldest known. Nah, di situ ada determiner, kata sifat yang the itu muncul pertama kali ya kalau determiner, teman-teman. Terutama determiner yang di dalam kotak oranye itu pasti paling depan untuk memulai frase punyanya noun, entah di subjek, entah di objek. Nah, itu ada determiner, kemudian ada oldest itu punyanya deskriptif atau epitet ya. Oldest itu urutan nomor 3. Jadi umur sama temperatur itu nomor 3, teman-teman. Jadi ini masuk ke dalam urutan nomor 3. Noun itu adalah participle, dia masuk ke urutan yang kelima kalau nggak keempat, saya lupa. Ya, intinya ini sudah urut kata sifatnya. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang delta. Ya. Jadi nanti kalau dibaca the oldest known map dates back to about 3000 before Christ atau before century. Kalau diartikan peta tertua yang pernah diketahui berawal atau berasal dari sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor 8. Dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Kemudian nanti kita bahas ya. Baik, ada jawaban delta, delta, ada juga alpha, alright. Antara alpha atau delta, baik, antara alpha atau delta. Kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada are called. Itu adalah predikat ya, pasif. Teman-teman, subjeknya adalah kata benda depressions di situ. Kalimat sudah lengkap ya, ada subjek predikat. Kita cek pilihan A, B, C, D. Yang alpha di situ ada predikat lagi yaitu are, nggak bisa ya karena nggak ada conjunction. Yang bravo, nah kalau ada titik-titik di paling depan, kemudian di pilihan ganda itu diawali dengan predikat, jangan dipilih, sudah pasti salah teman-teman. Karena dalam structure TOEFL itu tidak pernah ada yang soal berakhiran tanda tanya, pasti berakhiran dengan titik. Berarti pasti urutannya subjek dulu baru predikat, seperti itu ya. Alias kalau ada predikat di paling depan nggak mungkin teman-teman, pasti salah seperti itu. Kalau yang Charlie ada conjunction where,
tapi tidak ada subjek predikat lagi, tidak boleh kita masukkan conjunction jika subjek predikatnya cuma satu. Ya, berarti jawabannya adalah yang delta. Delta ini kata sifat, teman-teman, artinya dalam. Oke, untuk menjelaskan kata benda depressions artinya cekungan. Oke, jadi kalau nanti dibaca deep depressions in the ocean floor are called trenches. Kalau diartikan cekungan yang dalam di dasar laut itu disebut palung, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 9. Dicoba dulu, teman-teman. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Oke, semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama ya. Cari predikat dulu di soal, teman-teman. Tarik dari depan ada koma, kita cari koma lagi. Nah, di situ ada predikat rejected. Subjeknya yang di depan itu ya, futurism. Kemudian tarik ke belakang lagi, sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya kalimat sudah lengkap ya, teman-teman. Nah, itu titik-titiknya itu di setelahnya adakah kata benda, ternyata ada kata benda, teman-teman, yaitu movement. Nah, titik-titiknya di sebelum kata benda itu tempatnya kata sifat. Cari ABCD yang dia adalah kata sifat. Oke. Yang alfa, kemungkinan alfa bisa ya, atau bahkan pasti bisa kalau kita masukkan kata sifat di sini pasti bisa karena ada kata benda ya, teman-teman. Kalau yang bravo ada conjunction tapi nggak ada subjek predikat lagi, bravo nggak bisa. Yang Charlie ada conjunction that, ada subjek it, ada predikat was. Nah, hati-hati teman-teman. Jangan langsung tertipu dengan bentuk ya. Atau kita tahan dulu nggak apa-apa. Nanti saya jelaskan kenapa yang Charlie itu nggak bisa jadi jawaban. Kalau yang delta ada predikat lagi yaitu was, tapi tidak ada conjunction sama subjek lagi, delta nggak bisa ya teman-teman. Oke, nah saya jelaskan yang Charlie. Charlie ini salah. Kenapa salah? Karena that yang artinya yang saya bilang tadi yang dia bisa merangkap sekaligus menjadi subjek ya teman-teman. Itu salah satu harus hilang. Entah subjeknya yang harus hilang atau objeknya yang harus hilang. Nah ini predikatnya was, itu sebelumnya ada subjeknya yaitu it, setelahnya ada kata benda juga yaitu movement. Nah ini lengkap, nggak bisa teman-teman. That itu yang artinya yang, itu subjek atau objek salah satu harus dihapus, harus hilang. Seperti itu, oke? Nah berarti ya sudah yang sudah pasti bisa adalah yang alfa. Berarti jawabannya yang alfa. Ya teman-teman. Nanti kalau kita artikan, futurism sebuah gerakan seni di awal abad ke-20-an menolak semua tradisi dan berusaha untuk meramaikan kehidupan modern dengan cara menekankan pada mesin dan gerakan. Nah, ini saya nggak tahu maksudnya, tapi kira-kira kalau diartikan seperti itu ya. Oke, jawabannya alfa. Next. Kita lanjut lagi. Seperti biasa waktunya 30 detik. Dicoba dulu. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman kirim di chat ya. Oke, ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat semua menjawab bravo. Kita cek bersama teman-teman. Cari predikat dulu. Di situ ada magnified, artinya memperbesar ya. Subjeknya adalah telescopes. Sudah tidak ada subjek predikat lagi. Kalimat sudah lengkap, subjek predikat. Kita cek satu-satu. Yang alpha di situ ada conjunction that, sedangkan subjek predikatnya cuma satu, alpha nggak bisa. Yang bravo ada kata sifat the, kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Yang Charlie ada subjek predikat. Nah, this kalau dia nggak ada kata benda setelahnya, tiba-tiba nabrak predikat, berarti this itu bukan kata sifat, teman-teman. Itu adalah kata ganti. Karena this itu bisa jadi kata ganti atau pronoun, bisa juga jadi kata sifat atau adjektif. Ya, cara menentukannya gampang aja. This-nya di sini butuh
sorry, this-nya ada kata benda nggak setelahnya? Kalau nggak ada berarti itu kata ganti, ya. Nah, intinya kita nggak butuh subjek predikat lagi karena nggak ada conjunction. Charlie nggak bisa. Yang delta ada conjunction tapi nggak ada subjek predikat lagi. Delta nggak bisa. Ya sudah, jawabannya berarti yang Bravo ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan, teleskop dari tahun 1600-an memperbesar benda-benda 33 kali ukuran asli mereka. Kalau diartikan seperti itu. Oke, nice. Kita lanjut lagi ke nomor 12. Kita coba dulu, waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, semuanya menjawab Charlie ya. Mari kita cek bersama teman-teman. Cari predikat dulu. Di situ ada kata kerja verb SES yaitu rests. Apakah sudah ada subjeknya? Ternyata sudah ada kata benda yaitu authority ya. Kemudian ada conjunction who yang dia sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Oke, predikatnya adalah is selected. Seperti itu. Nah, berarti sudah lengkap subjek predikat, conjunction subjek, predikat. Seperti itu. Oke, kalimat sudah lengkap. Berarti di titik-titik di situ kita hanya mencari kata sifat yang menjelaskan kata benda authority. Ya, kita cek satu-satu. Yang alpha ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, alpha nggak bisa. Maksudnya nggak ada conjunction lagi, alpha nggak bisa. Yang bravo ada conjunction lagi, tapi nggak ada subjek predikat lagi, bravo nggak bisa. Yang Charlie ada kata sifat, kemungkinan Charlie bisa ya. Kalau yang delta ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa teman-teman. Berarti delta nggak bisa fix, jawabannya adalah yang Charlie. Ya, nanti kalau diartikan, otoritas eksekutif dan administratif di pemerintahan Amerika Serikat berada pada seorang presiden yang dipilih untuk menjabat 1 kali 4 tahun masa jabatan. Kalau diartikan seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 13. Dicoba dulu, waktunya 30 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie. Oke, antara Bravo atau Charlie ya, kita cek. Oh, sorry, yang Charlie yang tadi ya, teman-teman. Berarti semuanya menjawab Bravo. Baik, kita cek bersama. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada verb 1 yaitu at, teman-teman. Subjeknya adalah angles, ya artinya sudut. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Kita cek pilihan ganda. Yang alpha ada conjunction if. Nah, kita nggak butuh conjunction jika subjek dan predikatnya itu cuma satu. Alpha nggak bisa ya. Yang bravo ada the three. Nah, ini determiner diikuti determiner yang lain. Yang ini yang determiner di dalam kotak oranye yang kita hanya bisa pilih salah satu. Diikuti determiner yang di dalam kotak putih nggak apa-apa, teman-teman. Oke, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada three of. Nah, sebenarnya penjumlah, teman-teman, penjumlah itu boleh ditambahkan of. Contohnya one itu kita bisa bilang one of. Oke. Two itu two of, both of. Nah, itu bisa. Oke, atau some of, all of itu bisa. Nah, tapi ada syaratnya. Kalau penjumlah ya atau kata sifat yang menunjukkan jumlah itu kita tambahkan dengan kata of ya. Misalnya ada di sini apa tadi? Three of misalnya. Three of. Nah, ini nggak boleh setelah of ini langsung ditambah kata benda seperti ini, nggak bisa, teman-teman. Oke, jadi sebelum kata benda harus ada determiner yang di dalam kotak oranye dulu. Salah satu itu. Nanti baru diikuti sama kata bendanya. Nah, kalau kita masukkan yang Charlie setelah of itu nanti langsung ketemu kata bendanya. Nggak bisa. Karena nggak ada determinernya. Harus ada determinernya dulu. Kalau misalkan
penjumlah mau ditambahkan of, ya. Nah, di situ karena nggak ada determinernya berarti Charlie nggak bisa, teman-teman. Atau kalau teman-teman seperti ini nih, menemukan yang sudah pasti benar sama yang teman-teman ragu, ya sudah pilih yang teman-teman sudah merasa, oh ini sudah pasti benar, sudah benar teorinya. Ada determiner yang di dalam kotak oranye sama determiner yang di dalam kotak putih kan boleh tuh. Oke, berarti ya sudah itu pasti benarnya, seperti itu. Kalau yang ragu, ya sudah itu berarti pilihan kedua atau apa ya, berarti atau anggap aja salah, seperti itu, teman-teman. Kalau yang delta ada predikat lagi are, nggak ada conjunction, delta nggak bisa, ya. Berarti fix jawabannya adalah yang bravo. The three angles of any triangle always add up to 180 degrees. Kalau diartikan, ketiga sudut dari segitiga apapun selalu berjumlah hingga 180 derajat ketika ditambahkan. Seperti itu. Jadi paling banyak kalau ditambahkan itu maksimal 180, teman-teman. Oke, jawabannya bravo. Oke, next kita lanjut ke nomor 14. Dicoba dulu, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 seconds over, silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban alfa, ada bravo juga. Baik, alfa atau bravo, mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa kita cari predikat dulu di soal, ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is, is itu adalah predikatnya. Nah, ada koma satu, cari koma satu lagi. Nah, itu ada koma lagi. Subjeknya berarti di setelah dua koma itu ya, red clover. Tarik ke belakang lagi, sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, berarti kalimatnya sudah lengkap, teman-teman. Oke, kita cek A, B, C, D, teman-teman. Ya, yang alfa di situ ada the, kata sifat, untuk menjelaskan kata benda clover. Kemungkinan alfa bisa. Kita tahan dulu. Yang bravo ada predikat lagi, yaitu is. Tapi nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Bravo nggak bisa. Yang Charlie ada subjek, ada predikat lagi, nggak ada conjunction yang menghubungkan mereka, Charlie nggak bisa. Yang delta ada conjunction, sedangkan subjek predikatnya cuma satu. Delta nggak bisa, teman-teman. Ya sudah, berarti jawabannya yang alpha, ya. The red clover high in protein content is an extremely potent leguminous hay and pasture plant of the Eastern United States. Kalau diartikan, semanggi merah yang tinggi kandungan proteinnya merupakan sejenis alang-alang kacang-kacangan yang sangat penting dan tanaman gurun dari Amerika Serikat bagian timur. Kalau diartikan seperti itu. Oke, kita nomor 14 alfa ya. Kita lanjut lagi ke nomor terakhir, nomor 15. Dicoba dulu teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Charlie. Charlie. Baik, semuanya menjawab Charlie. Kita cek bersama, teman-teman. Cari predikat dulu seperti biasa. Nah, di situ ada predikat yaitu helps, verb SES ya. Subjeknya kita cek hati-hati, teman-teman. Memang di sebelum kata helps itu ada kata benda yaitu buildings. Tapi itu bukan subjek kata bendanya. Kenapa? Karena di predikat dia sudah pakai S. Kalau di predikat sudah pakai S atau predikatnya sudah pakai S, subjeknya jangan pakai S, teman-teman. Jadi S itu salah satu aja untuk di present ya. Present itu verb SES dipakai ketika subjeknya tunggal alias kata bendanya tidak pakai S. Nah, berarti buildings di sini ini bukan subjek, tapi dia adalah objeknya sesuatu. Di sini, di titik-titik.
Nah, karena kita belum punya subjeknya kalimat, kita carikan kita carikan subjeknya. Nah, subjek itu sebenarnya kata benda kan, teman-teman. Kalau nggak gitu kata ganti. Kata benda dan kata ganti itu nggak boleh punya objek. Nah, tapi kebetulan ada kata kerja yang bisa jadi kata benda, namanya gerund, yaitu verb ing. Dan gerund itu boleh dia punya objek, teman-teman. Jadi subjek yang boleh punya objek itu cuma gerund, teman-teman. Oke, kita carikan ABCD yang verb ing atau gerund. Yang alpha painting kemungkinan alpha bisa, kita tahan dulu. Yang bravo painted itu verb 3. Kalau verb 3 itu fungsinya hanya bisa jadi kata sifat, teman-teman. Nah, kalau kata sifat nanti subjeknya tetap buildings. Kalau jamak nggak boleh pakai verb SES. Ya, kata benda subjeknya jamak, predikatnya harus pakainya verb 1, nggak boleh pakai verb SES. Nah, berarti bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie ada kata benda, paint di sini kata benda bukan kata kerja, teman-teman. Paint di sini yang Charlie artinya cat karena ada the-nya sebelumnya. Oke. Dan kata benda itu tidak boleh punya objek. Di soal itu ada objeknya. Nah, berarti Charlie nggak bisa ya, teman-teman, karena nanti double. Subjeknya ada 2 kata benda. Ada the paint, ada wooden buildings. Nggak bisa ya. Kalau yang delta memang ada gerund di situ, yaitu painting. Tapi ketabrak sama preposisi by, teman-teman. Nah, preposisi diikuti kata benda itu berubah menjadi keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek. Nanti kita kehilangan subjek kalau kita pilih yang delta. Nah, berarti delta juga nggak bisa. Berarti fix jawabannya adalah yang alpha. Ya, teman-teman. Jadi, painting wooden buildings helps to protect them from damage due to weather. Kalau diartikan, mengecat bangunan-bangunan berkayu atau yang dibuat dari kayu membantu untuk melindungi mereka dari kerusakan yang diakibatkan oleh faktor cuaca. Kalau diartikan seperti itu. Oke, dari materi kita hari ini, teman-teman, mengenai adjektif, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, teman-teman. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya tutup. Saya harap ketika teman-teman nanti ada waktu luang, disempatkan untuk mengerjakan latihan adjektif ini ya, karena ini adalah materi lanjutan dari sentencing. Jadi kalau sentencing nggak ada masalah, nah kemungkinan masalahnya adalah di sentencing. Di phrasing seperti itu. Dan phrasing hari ini yang kita pelajari ketika titik-titiknya tempatnya di sebelum kata benda, entah di subjek, entah di objek, seperti itu. Oke, baik. Thank you teman-teman for having me today. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, thank you everyone. Have a nice night.